Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak Agustin akan kembali mengajak adik-adik untuk belajar bersama terkait materi TBK Biologi. Jangan lupa klik subscribe ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal TBK Biologi yang akan kita bahas di sini adalah genetika ya. Soal yang pertama yaitu adalah komponen RNA yang tidak dimiliki DNA adalah, RNA itu apa sih? RNA itu adalah ribonucleic acid. Di sini bisa dilihat ya di gambar kanan kakak, di slide kakak. Nah, RNA ini apa sih bedanya dengan DNA? Jadi apa yang dimiliki RNA tapi tidak dimiliki DNA? DNA itu adalah deoksiribonucleic acid. Nah, di sini sudah jelas banget nih di gambarnya. Yang pertama kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah di sini terkait yang namanya gula pentosa. Nah, pada DNA, gula pentosanya itu adalah deoksiribosa. Sedangkan pada RNA itu adalah ribosa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah perbedaannya pada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen yang ada di DNA itu dia memiliki timin. Sedangkan yang ada pada RNA itu adalah urasil. Nah, kenapa seperti itu? Nah, sebenarnya juga ada beberapa komponen basa nitrogen yang sama-sama dimiliki DNA dan RNA, yaitu adalah di sini sitosin, guanin, dan adenin. Pada dasarnya, basa nitrogen itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah ada purin dan pirimidin. Purin itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin itu timin dan sitosin. Namun pada RNA, timin itu tidak ada, jadi diganti dengan yang namanya urasil. Lalu perbedaannya apa lagi? Nah, di sini kita lihat ya, di sini DNA itu adalah double strand, sedangkan di sini adalah single strand. Nah, di sini adalah apa perbedaan RNA dan DNA? Yang A, adenin dan guanin. Nah, sama-sama dimiliki ya, berarti bukan jawabannya. Sitosin dan purin. Sitosin dan purin sama ya, juga dimiliki oleh keduanya. Timin dan ribosa. Timin itu ingat ya, dimiliki oleh DNA. Berarti bukan. Yang D, purin dan pirimidin. Nah, tapi lihat ya ada beberapa komponen yang dia itu adalah berbeda. Gitu. Tapi ini kurang spesifik ya, karena purin dan pirimidin ini tadi kakak bilang purinnya sama, namun pirimidinnya ada perbedaan. Di DNA ada timin, namun di RNA adanya urasil. Yang E, urasil dan ribosa. Nah, ini betul ya, spesifik dimiliki oleh RNA atau ribonucleic acid. Lihat ya di sini ada urasil dan ribosa gula pentosanya. Urasil itu adalah basa nitrogen ya. Berarti jawabannya adalah E adik-adik. Semoga bisa dipahami ya. Next, ke soal selanjutnya, yaitu nomor 2. Semua nukleotida mengandung komponen yang sama, yaitu, nah di sini ada dua gambar nih. Yang A itu adalah nukleotida, sedangkan yang B adalah nukleosida. Apa sih bedanya? Secara sederhana di gambar sini sudah jelas bahwa pada nukleotida itu ada gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Sedangkan pada nukleosida hanya ada gula pentosa dan basa nitrogen saja. Itu. Nah, tapi di sini pertanyaan adalah tentang nukleotida. Jadi kita fokus ke gambar A ya. Nah, apa komponen yang sama? Jadi nukleotida ini bisa ada pada DNA maupun RNA ya. Nah, kalau gula pentosa ini tadi bisa saja berbeda seperti tadi. Pada DNA ada yang namanya deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Purin ini dia ada adenin dan guanin. Ya, pirimidin itu nanti ada timin, ada sitosin dan urasil. Terus gugus fosfat. Nah, fosfat adalah ini ya.
Nah, glukosa ini adalah salah satu komponen yang dia itu sama ya di semua nukleotida. Kalau bisa nukleotida jelas beda-beda ya. Tadi kan ada purin, ada pirimidin. Seperti itu. Jadi sudah jelas yang sama di semua nukleotida itu adalah gugus fosfat ya adik-adik. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nukleosida pada DNA tersusun dari nukleosida. Ingat ya, ada gula pentosa dan basa nitrogen. Jadi kita langsung saja ke poin intinya, yaitu adalah kita harus bisa menyeleksi mana yang gula pentosa dan basa nitrogen. Nah, yang ada gula pentosa pasti belakangnya ada ribosa-ribosa. Berarti antara A, C, ataupun E. Karena B dan E nggak ada ribosa-ribosanya ya. Ini kita ingat DNA. DNA itu adalah deoksiribonukleotisid. Berarti deoksiribosa. Sudah jelas banget nih bahwa jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang keempat adalah apabila rambut lurus adalah sifat resesif, maka perkawinan dari dua orang tua yang berambut keriting heterozigot, kemungkinan anak-anaknya adalah, nah di sini perlu diingat dulu ya, adik-adik juga perlu paham dulu nih, apa sih homozigot dominan, apa sih heterozigot, dan apa sih homozigot resesif. Homozigot dominan itu ditandai dengan dua huruf besar yang sama karena homozigot ya. Di sini kita pakai K karena di sini K itu menandakan dia keriting ya. Lalu heterozigot di sini K besar K kecil karena berbeda, heterozigot itu adalah beragam. Homozigot resesif itu ditandai dengan hurufnya sama namun kecil semua. Nah, kenapa sih pakai ini? Nah, tadi di sini adalah ada kata kuncinya keriting, makanya kita kenal pakai huruf K. Sebenarnya bisa sih dengan berbagai huruf pun sah-sah saja. Nah, kita tulis dulu ya apa saja sifat-sifatnya dari simbol-simbol yang kita tulis ini. Ya, di sini sudah kakak tulis apa dari makna-makna simbol tersebut. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Perkawinan dari dua orang tua yang berambut keriting heterozigot. Berarti di sini kakak pakai diagram Punnett ya. Itu adalah diagram yang paling mudah digunakan untuk perkawinan dia yang sifatnya adalah monohibrid ya. Ini satu sifat saja yang berbeda. Nah, di sini heterozigot adalah K besar K kecil, makanya di sini ayahnya K besar K kecil, ibunya juga K besar K kecil. Nah, kita tarik ya di sini. K besar dengan K besar itu artinya apa? Kita lihat ke keterangan yang di atas, yaitu adalah keriting. Lalu di sini K besar K kecil. Sama, ini juga keriting. Ini pun sama ya, K besar K kecil. Juga keriting. Lalu yang ini kita
tarik garis kanan atas dan yang kiri bawah ya. Ini adalah lurus sifatnya rambutnya. Berarti kita dapatkan adalah ada berapa ini? Ada berapa lurus? Ada 1 lurus dan 3 keriting. Berarti perbandingannya adalah 3 keriting, 1 lurus. Kalau kita buat persenan, itu berarti ada 75% kemungkinan anak-anak yang berambut keriting, sedangkan 25% yang berambut lurus. Berarti sudah jelas ya, jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pada DNA ikatan hidrogen terdapat, di gambar sudah jelas sekali, ikatan hidrogen itu terdapat pada pada ikatan antara basa nitrogen dengan basa nitrogen. Nah, di DNA ya, berarti kita sudah bisa menyeleksi nih bahwa di sini tidak ada urasil. Urasil itu dimiliki oleh RNA. Nah, ini yang kedua, timin deoksiribosa itu juga bukan. Karena deoksiribosa itu adalah bukan basa nitrogen, tapi gula pentosa. Yang nomor 3 juga sama ya, fosfat juga bukan basa nitrogen. Sudah jelas jawabannya adalah hanya nomor 4 saja, yaitu adalah ada adenin dan timin. Nah, tapi jawabannya adik-adik kalau menemui soal seperti ini, itu 4 saja itu apa sih? Nah, kita harus mengingat juga bahwa beberapa soal UTBK itu beragam sekali dan salah satunya adalah soal yang seperti ini. A itu biasanya 1, 2, dan 3 betul, B itu adalah 1 dan 3 yang betul, C itu 2 dan 4 yang betul, D itu hanya 4 saja yang betul, yang E semuanya benar. Berarti ini jawabannya adalah D ya adik-adik. Demikian penjelasan dari kakak, semoga bisa membantu adik-adik untuk belajar. Semangat untuk UTBK-nya, semoga sukses dan lancar. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.